Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali setelah kita usai melaksanakan Idul Fitri dan saling maaf-memaafkan serta saling berhalal bil halal ya. Ya, untuk meningkatkan untuk mempererat silaturahmi di antara kita. Dan kali ini juga Bapak ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi kuliah manajemen SDM ya, yang pada kali ini mengangkat judul tentang ruang lingkup kependudukan dan tenaga kerja. Ya, seperti materi yang sudah-sudah yang Bapak telah ajarkan dan share pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini Bapak ingin berbicara tentang ruang lingkup kependudukan dan tenaga kerja. Ya, pada dasarnya ketika kita berbicara tentang tenaga kerja, di situ terbersih ya pemikiran kita tentang umur. Ya, umur orang atau usia individu yang sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, angkatan kerja di sini adalah salah satu potensi dasar untuk mengisi pembangunan di segala bidang, baik mereka yang bergerak pada sektor pemerintah maupun sektor swasta, dengan segala jenis pekerjaan yang mereka kerjakan, mulai dari pekerjaan yang bersifat formal, informal, dan non formal. Ya. Dan juga ya pekerjaan-pekerjaan yang pada dasarnya membutuhkan kreativitas tinggi serta keseriusan di dalam melakoninya atau menjalankannya. Nah, kalau berbicara tentang tenaga kerja tidak terlepas dari kependudukan, karena pada dasarnya kependudukan itu juga membicarakan salah satu diantaranya adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kalau dalam kacamata ekonomi termasuk faktor produksi. Nah, inilah yang dibahas di dalam ekonomi SDM, karena di dalam membahas ekonomi itu tidak terlepas juga dari human resource atau sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia di sini adalah penduduk itu sendiri yang sudah memasuki angkatan kerja atau usia tenaga kerja. Perlu kita ketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan kependudukan dan tenaga kerja di sini adalah merupakan faktor-faktor yang penting untuk bisa kita bahas lebih lanjut, ya, yang pada dasarnya memerlukan konsentrasi tersendiri untuk membahasnya. Ya, mengapa demikian? Karena berbicara tentang kependudukan dan tenaga kerja itu adalah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan saling menunjang antara satu dengan yang lain. Ya, ada salah satu contoh tentang ruang lingkup kependudukan dan tenaga kerja yang dilihat dari sisi demografi formal dan studi kependudukan berdasarkan jenis variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Nah, kita lihat bahwa tipe studi demografi formal itu pada dasarnya ya ada variabel berpengaruh dan ada variabel terpengaruh. Kalau variabel berpengaruh atau variabel pengaruh itu biasanya kita istilahkan sebagai variabel exogenous, sedangkan variabel terpengaruh adalah variabel endogenous. Nah, tipe studi di sini ada 3 tipe studi. Yang pertama adalah demografi formal, kemudian studi kependudukan, kemudian studi kependudukan tipe 2. Yang pertama itu studi kependudukan tipe 1, dan yang kedua adalah studi kependudukan tipe 2. Ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada tipe studi demografi
demografi pada tipe studi demografi formal, variabel pengaruh yaitu tidak lain membicarakan tentang variabel demografi, komposisi umur, tingkatan kelahiran. Ya. Nah, di sini sangat penting untuk bisa berbicara lebih banyak tentang variabel berpengaruh atau variabel pengaruh. Ya. Apa sebetulnya variabel demografi itu? Ya, komposisi umur dan tingkat kelahiran. Nah, pada dasarnya variabel demografi itu tidak lain adalah tentang kependudukan itu sendiri, di mana penduduk itu tinggal, ya, yang jelasnya yang mereka menempati suatu wilayah, ya, sehingga bisa dikatakan sebagai variabel demografi, karena berbicara tentang demografi itu tidak lain adalah berbicara tentang wilayah, ya, wilayah di mana kita bernaung, kemudian menjalankan kehidupan setiap harinya atau menjalankan aktivitas setiap harinya. Kemudian komposisi umur. Nah, di dalam variabel pengaruh ini yang sangat penting juga tentang komposisi umur. Berapa sih yang masuk ke dalam angkatan kerja, kemudian yang belum masuk dalam angkatan kerja itu kita ada perbandingan. Dan juga yang sudah tamat, artinya sudah selesai memasuki masa angkatan kerja. Artinya mereka sudah berada pada posisi pensiun, ya, atau istilahnya purna bakti, ya, seperti itu. Nah, di sini juga perlu kita pelajari lebih lanjut, ya, dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kelahiran itu sendiri. Nah, tingkat kelahiran itu sendiri sangat berpengaruh, ya, pada variabel pengaruh itu sendiri, ya, dalam studi kependudukan. Nah, tingkat kelahiran di sini berapa sih sebetulnya jumlah kelahiran pada kurung waktu 1 tahun misalnya, ya. Nah, 1 tahun itu bisa dibagi 12 bulan, ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12 itu berapa sih jumlah atau total kelahiran. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah bisa masuk pada variabel pengaruh pada tipe studi demografi formal. Ya. Jadi diantaranya itu ada 3 variabel demografi, komposisi umur, dan tingkat kelahiran. Nah, kalau kita lihat dari variabel terpengaruh, ya, variabel terpengaruh itu pada sisi studi demografi formal ada variabel demografi juga, kemudian tingkat kelahiran dan komposisi umur. Ini adalah kebalikan, ya, kebalikan daripada variabel berpengaruh. Kalau variabel pengaruh itu berpengaruh di mana variabel demografinya, ya, sama-sama berada pada poin pertama, sedangkan tingkat kelahiran, ya, itu berada pada variabel terpengaruh, sedangkan kalau variabel berpengaruh tingkat kelahiran pada posisi ketiga, sedangkan variabel terpengaruh tingkat kelahiran pada posisi kedua. Sedangkan komposisi umur di variabel pengaruh itu menempati posisi kedua, sedangkan kalau variabel terpengaruh di posisi ketiga, begitu, ya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas, ya, bahwa dalam variabel terpengaruh ini masalah variabel demografi itu sangat penting, kemudian juga untuk bisa mengetahui tingkat kelahiran penduduk juga merupakan suatu hal yang urgent untuk bisa dibahas pada tingkat kedua, kemudian komposisi umur. Jadi ketika ada tingkat kelahiran, nah disitulah baru ada klasifikasi komposisi umur. Kemudian yang berikutnya studi kependudukan. Nah, studi kependudukan di sini kalau pada variabel berpengaruh ada variabel non demografi. Apa sebetulnya variabel non demografi ini? Nah, salah satu diantaranya adalah faktor sosiologi. Ya, faktor sosiologi di sini adalah misalnya kelas sosial atau strata sosial yang ada di masyarakat. Ya, kemudian faktor ekonomi,
Ya, misalnya kesempatan ekonomi yang bisa dirasakan oleh setiap penduduk, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini mungkin dipengaruhi oleh juga kelas sosial dan juga kesempatan ekonominya, atau boleh dikatakannya di dalamnya itu ada semacam, ya, sumber pendapatan. Artinya mereka masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, walaupun sebagian besar dikatakan demikian, ada juga yang sebetulnya tidak masuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka bisa melakukan aktivitas sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, atau adalah penghasilan yang bisa dilihat seperti itu. Ya. Kemudian pada variabel terpengaruh, ya, itu ada penamaan, misalnya migrasi keluar. Jadi ada misalnya penduduk yang apa yang pindah atau hijrah keluar dalam suatu wilayah, artinya mereka tidak menempati lagi suatu wilayah tertentu, ya, kemudian pindah ke ke daerah yang lain, ya. Mungkin daerah yang lebih maju atau sebaliknya daerah yang belum terlalu maju, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada tipe studi kependudukan, contoh tipe 2, pada variabel pengaruh itu ada variabel demografi, ya. Ada tingkat kelahiran, ada migrasi masuk dan tingkat kematian. Nah, di sini ada 4 komponen, ya, yang bisa kita perhatikan lebih jauh atau lebih seksama. Pada variabel pengaruh itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti variabel demografi. Variabel demografi itu tidak lain adalah membicarakan atau mempermasalahkan masalah, ya, eh, masalah tempat tinggal penduduk atau tempat tinggal masyarakat dalam suatu wilayah. Kemudian tingkat kelahiran, berapa jumlah atau total kelahiran yang terjadi pada kurun waktu 1 tahun. Kemudian migrasi masuk, artinya ada penduduk yang datang. Ya, misalnya saat sekarang ini terjadi migrasi masuk, orang-orang yang berasal dari luar Jakarta, ya, atau berasal dari daerah lain itu datang ke Jakarta akibat arus mudik balik. Nah, ini bisa terjadi sehingga dikatakan migrasi masuk. Artinya ada penduduk yang datang atau calon penduduk yang datang ke dalam suatu wilayah dan menjadi penduduk dalam wilayah tersebut. Nah, kemudian di samping itu juga ada tingkat kelahiran. Artinya terjadi pertambahan penduduk, ya, dalam segi kuantitas atau jumlahnya. Ya. Kemudian di samping itu juga ada tingkat kematian. Artinya dalam suatu wilayah demografi itu, ya, tidak menutup kemungkinan ada penduduk yang mati, ya, atau dengan istilah yang lebih halus meninggal dunia, ya, disebabkan karena umurnya atau faktor sakit, ya, faktor kesehatan misalnya seperti itu. Ya, jadi ada saja penduduk yang menempati suatu wilayah demografi, nah, itu ada yang meninggal, ya, mungkin karena sudah terlalu tua atau sakit atau yang lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dimasukkan ke dalam variabel berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap apa? Terhadap studi kependudukan. Kemudian variabel terpengaruh di sini adalah variabel non demografi, ya. Pada studi kependudukan contoh tipe 2 ada variabel terpengaruh. Salah satu di antaranya adalah variabel non demografi. Nah, variabel non demografi itu seperti apa misalnya? Seperti kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan makan. Ya, kebutuhan makan. Bagaimana sebetulnya penduduk itu memenuhi kebutuhan pangannya? Misalnya makan, minum. Apa yang dimakan? Apa yang diminum? Ya, salah satu seperti apa yang dimakan, ya, beras, ya, yang diolah menjadi nasi, kemudian ikan, sayur, susu dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga bisa ditambah dengan pangan yang lainnya seperti daging, ya, kacang-kacangan, kemudian juga buah-buahan, ya, serta sayur-sayuran yang jenisnya bermacam-macam. Kemudian
variabel terpengaruh berikutnya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan juga ini bisa menjadi variabel terpengaruh ya pada studi kependudukan berdasarkan jenis variabel pengaruh dan variabel terpengaruhnya. Mengapa kemiskinan bisa menyebabkan variabel terpengaruh? Karena ketika suatu wilayah demografi atau wilayah kependudukan terjadi kemiskinan, maka di situ juga akan bisa menyebabkan ya adanya ke kesenjangan sosial, ya kesenjangan sosial, kemudian juga kesenjangan sosial di sini karena apa? Karena di suatu wilayah ada penduduk yang miskin dan wilayah lain itu terjadi kesejahteraan ya atau kemakmuran. Nah, kemiskinan di sini menyebabkan beberapa masalah-masalah ekonomi yang terjadi dan juga hal-hal yang terkait dengan masalah hukum juga bisa terjadi. Misalnya perampokan, pencurian, kalau masalah-masalah ekonomi ya salah satu di antaranya adalah masalah pemenuhan kebutuhan ya dasar hidup manusia itu yaitu makan dan minum serta kesejahteraannya ya. Artinya kekuatan mereka untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi itu menjadi sangat lemah, bahkan sama sekali hampir tidak ada. Nah, inilah yang menyebabkan terganggunya dalam sisi kependudukan berdasarkan variabel terpengaruh ya. Nah, di samping itu juga pertumbuhan ekonomi yang dimaksud di sini mungkin saja pertumbuhan ekonomi yang cepatkah atau sedangkah atau stagnan ya, tidak mundur, tidak maju, atau juga melambat ya pertumbuhan ekonomi yang lambat ya, yang stagnan, jalan di tempat. Nah, itu juga menyebabkan terpengaruhnya masalah studi kependudukan ya. Nah, jadi studi kependudukan itu kita bisa melihat berbagai macam masalah-masalah yang terjadi dalam dinamika hidup dan kehidupan ya penduduk atau suatu masyarakat dalam wilayah ya. Mungkin kita bisa melihat secara kasat mata bahwa mereka itu hidup pas-pasan, ada juga yang hidup sudah serba cukup, ada yang hidup serba mewah dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada juga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, artinya sangat memprihatinkan kehidupannya, dan memang ini banyak kita lihat pada kehidupan kota-kota besar. Ada pemukiman yang terisolasi, yang berada pada emperan-emperan yang sudut-sudut perkotaan yang kumuh ya, musuh dan lain-lain sebagainya ya. Sanitasi lingkungannya sangat buruk, kemudian tingkat kesehatannya sangat buruk, tingkat pendidikannya sangat memprihatinkan ya. Kemudian kesadaran untuk hidup sehat, pola makan sehat juga masih rendah, kesadaran hukumnya juga masih rendah ya, apalagi tingkat pendidikan yang boleh dikatakan formal itu sangat rendah. Itu yang menyebabkan sehingga ya semakin berada pada tekanan ya, kemiskinan dan keterbatasan serta kemelaratan. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, yang Bapak jelaskan ini adalah merupakan salah satu tabel yang diperkenalkan oleh Kenneth atau Kenneth ECW pada tahun 1971 ya. Kemudian kita berbicara lanjutan pada studi ya tentang kependudukan ya atau demografi formal dan studi kependudukan. Itu juga tidak terlepas dari ya jumlah struktur persebaran. Apa yang dimaksud dengan jumlah struktur persebaran? Nah, persebaran apa maksudnya di sini? Persebaran yang dimaksud di sini adalah salah satu diantaranya sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Bagaimana sosialnya? Ya, yang terjadi dalam suatu kehidupan pranata sosial. Ya, kalau sudah baik ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau kehidupan sosialnya itu masih memprihatinkan ya,
banyak terjadi kesenjangan sosial, maka itu perlu diperbaiki. Kemudian ekonominya, bagaimana tingkat ekonomi yang terjadi pada suatu peranata kehidupan sosial, ya, kemasyarakatan. Apakah sudah bagus di atas garis kemiskinan, ya, atau di bawah, ya, atau berada pada ekonomi sederhana, ekonomi rata-rata, ya, kemudian ekonomi kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana budaya? Budaya di sini menyangkut kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat di dalam mempertahankan kehidupan sosialnya. Nah, misalnya suatu wilayah masyarakat ini mempunyai kebiasaan atau adat istiadat, ya, tentang budaya bersyukur. Nah, seperti apa? Misalnya mereka setelah panen mengadakan acara syukuran, ya. Kemudian juga ketika mereka membuat suatu kerajinan atau katakanlah budaya setempat, makanan atau kerajinan tangan, mereka juga mempunyai kreativitas ke arah itu. Kemudian dari sisi lingkungannya, bagaimana lingkungan kehidupan masyarakatnya, apakah termasuk pada golongan lingkungan yang aman, tentram, dan damai, atau masih berada pada lingkungan yang morak-marik, porak-poranda dan lain sebagainya. Nah, kehidupan politiknya juga, nah, itu sangat berpengaruh dalam suatu kehidupan wilayah, ya, kependudukan. Politik yang baik itu akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan penduduk dalam suatu wilayah. Politik yang menegang, ya, bisa menyebabkan kehidupan masyarakat atau penduduk juga tegang. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang menjadi korban politik. Ya, salah satu di antaranya politik peperangan, ya, akibat politik yang menegang antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lain, negara satu yang dengan negara yang lain. Nah, biasanya penduduk ikut menjadi korban, ya. Kemudian keamanan, bagaimana sebetulnya sistem keamanan, ya, yang terjadi pada suatu wilayah kependudukan, ya, apakah sudah baik, ya, sistem keamanannya, ya, atau masih perlu diperbaiki. Nah, kemudian dari jumlah struktur persebaran, kemudian sisi sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan itu melahirkan unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur yang lain itu salah satu diantaranya adalah kelahiran itu sendiri, kematian dan perpindahan. Jadi dari jumlah struktur persebaran sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan